Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan pemahaman-pemahaman tentang perlengkapan rohani yang kita butuhkan. Ketika kita melihat dalam Efesus pasal 6 ini, begitu lengkapnya perlengkapan-perlengkapan rohani itu. Ia berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tentu ketika kita sudah mampu mengidentifikasi siapa yang kita hadapi di dunia ini, tentu kita akan mempersiapkan apa yang kita butuhkan untuk menghadapi mereka. Tentu semakin canggih yang dimiliki oleh musuh, tentu kita juga harus menyeimbangkan kekuatan kita untuk bisa menghadapi mereka. Dan jika kita melihat dalam situasi kehidupan saat ini, ternyata peningkatan kehidupan dalam manusia itu, sebagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi, kian hari semakin meningkat. Dan luar biasa alat-alat yang canggih yang dapat diciptakan pada era yang kita dapatkan pada zaman kita saat ini, ternyata demikian jugalah perkembangan yang diadakan si iblis itu untuk menyesatkan banyak orang. Kita harus menyadari satu hal, bahwa ternyata ketika suatu wilayah terdapat kejahatan yang luar biasa di sana, tentu kita akan menyadari satu hal, bagaimana hasutan oleh si iblis itu telah bisa memprovokasi mereka dalam wilayah itu. Jika kita di dalam konteks kekinian ini menjadi pribadi yang gampang dihasut, berarti kita adalah pribadi yang tidak mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk menghadapi segala tantangan zaman hari ini. Orang-orang psikolog selalu berkata bahwa kita harus mempersiapkan sedini mungkin akan tahapan fase-fase yang akan kita jalani dalam kehidupan ini. Bagaimana menghadapi masa balita, kanak-kanak, remaja, hingga masa dewasa. Tentu kita harus mempersiapkan segala perbekalan untuk menghadapi mereka. Dan itu mengapa Rasul Paulus memberikan kepada kita suatu penekanan yang begitu luar biasa. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengapa hal ini sangat penting? Karena ternyata, karena kita tidak akan bisa menghadapi musuh-musuh kita yang bukan darah dan daging ini. Karena mereka melebihi dari kita. Bukankah kita melihat bahwa mereka sudah menyusup kepada pemerintah, menyusup kepada penguasa-penguasa, menyusup kepada penghulu-penghulu dunia. Mereka memasuki yang tertinggi untuk menghancurkan kita dalam tatanan yang terendah. Dan itu mengapa konflik ini seolah-olah ingin memberikan kita sebuah pengertian bahwa memang begitu rumitnya untuk mengatasi persoalan yang terjadi di dunia ini. Terlebih ketika kita mengerti satu hal, ketika nubuatan itu dinyatakan di perjanjian lama, kita juga harus benar-benar berhati-hati untuk mengaplikasikannya, terlebih kepada negara-negara sekuler. Mengapa demikian? Karena tidak boleh mempergunakan hukum itu untuk menundukkan seseorang supaya memiliki agama yang sama
tetapi kita memiliki suatu hal yang sama, yakni hati nurani. Di sanalah Allah juga sedang bekerja untuk menggetarkan hati mereka, untuk memberikan mereka pengertian-pengertian. Dan ketika kita sudah berada di dalam Tuhan, ternyata ada satu hal yang mendorong kita kepada eksistensi itu. Itulah Roh Kudus yang menuntun kita sehingga memiliki nurani yang benar dan memiliki prinsip yang terutama. Maka saudaraku yang terkasih, persiapkan diri saudara dengan segala sesuatu ini. Lewat perlengkapan-perlengkapan rohani ini, karena yang kita hadapi di dunia ini bukan perkara-perkara yang mudah. Kita harus mempersiapkan dengan betul-betul apa yang harus kita lakukan. Maka jangan pernah melupakan firman Tuhan dalam hidup saudara. Karena kita akan semakin terbekali dengan firman Tuhan yang kita dengarkan untuk menghadapi segala sesuatu itu. Jika saudara berada dalam ranah kepemerintahan, maka saudara harus bisa menyikapi segala persoalan yang terjadi. Saudara harus bisa bijak menyikapi segala kebijakan yang saudara sedang tetapkan. Jangan-jangan si iblis juga sudah menyusup dalam kebijakan itu untuk menghancurkan dan menyengsarakan keberimanan setiap orang. Lihatlah bagaimana tuntutan ekonomi itu ternyata menjadikan banyak orang yang meninggalkan Allah karena mereka memelihara tentang konsep kemakmuran. Mereka melakukan konspirasi-konspirasi sehingga mereka mendapatkan kekayaan itu. Mereka semakin kaya, tetapi semakin miskin juga orang-orang yang miskin itu. Lihatlah, banyak orang meninggalkan Allah karena mereka gagal melihat perjuangan dalam hidup ini. Mereka melihat kekayaan itulah segala-galanya bagi mereka. Sehingga ketika mereka meninggalkan Allah, memang mereka memiliki kekayaan itu. Tetapi hidup mereka sama sekali tidak berharga lagi. Mengapa demikian? Karena mereka sendiri telah meninggalkan yang berharga untuk sesuatu yang terbatas. Apakah saudara melihat bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang terhormat ketika kita mengizinkan segala sesuatu itu mungkin kepada kita? Ketika kita kaya, kita tidak menjadi sombong. Ketika kita miskin, kita tidak mendukakan hati Allah. Di sanalah letak kehormatan itu. Dan iblis ternyata sangat membenci orang-orang yang sangat mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka saudara, lihatlah sekitar saudara. Dan jangan lupa satu hal, saudara harus bisa menaklukkan diri saudara. Itulah penguasaan diri yang tepat. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Lewat hamba-Mu Paulus, yang telah mempersiapkan kami, setiap perlengkapan rohani kami, untuk menghadapi musuh-musuh kami di dunia ini. Sebab si iblis yang jahat itu telah menyusup kepada pemimpin-pemimpin di dunia ini. Tempa kami Bapa sehingga kami menjadi pribadi yang mampu mempergunakan ilmu, pengetahuan teknologi dengan sungguh-sungguh baik. Sehingga Engkau semakin dimuliakan dalam pemberdayaan manusia ini. Tidak melupakan Engkau, tetapi semakin mendekatkan diri kami kepadamu lewat apa yang boleh kami rasakan dan terima pada zaman ini. Pelihara kami Bapa dalam iman kami yang sungguh-sungguh lewat Roh Kudus, Sang Penghibur dan kebenaran itu. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.